Tapi menurut kami ahli Islam dan Nasrani itu adalah beliau. Cuman kami diselamatkan. Orang Yahudi sendiri dan Roma juga yakin itu bukan Yesus. Tapi saya ngobrol sama beberapa orang Yahudi, bukan disalibkan bang, mati mah mati, tapi bukan disalibkan loh bang. Betul, salib Ya, itu di sini. Sanhedrin. Iya, beda-beda juga kan bang. Bang Polopo Bang ya. Jimmy, Pernah Bang Polopo? Yahudi juga terbagi 3 loh Bang Jimmy. Terbagi 3 loh, hati-hati. Oh, Iya. gitu. Benar bang Iya. Yakub. Iya, setahu Bunda pernah baca literasi Yahudi itu terbagi 3. Satu Yahudi yang berdasarkan tradisi atau memang keturunan. Kedua Yahudi yang dari Barat, maksudnya percampuran dengan Eropa ya, Eropa. Itu ya mungkin yang kita sebut sekarang yang inilah onis-onis gitu ya. Nah yang ketiga itu Yahudi apa ya? Sebentar, Bunda baru belajar juga itu tentang. Jadi pokoknya ada 3, betul nggak Bang Yakub? Coba Bang Yakub. Dia gini, ortodok, konservatif dengan reformasi sih kalau sepengetahuan saya sih. Begitu untuk Yahudi sendiri. Suatu kaum Yahudi saat itu ada 3 golongan yang memang menyatakan Nah kan betul, iya. Satu Yahudi, Farisi, dan Saduki, di mana tiada penganut Torah dan penjaga Torah. Nah, Yahudi sendiri adalah orang yang mengamalkan Taurat. Nah, orang Nasrani ini adalah yang menyempurnakan Taurat dengan Injilnya. Nah, karena sebagai penyempurna yang dikatakan orang Muslim sebagai orang musadik yang membenarkan yang benar dan mengungkapkan apa yang salah, itu dia diterima. Makanya disebut Mesias palsu. Diksi Nabi di saat itu tidak ada. Yang ada adalah Mesias atau yang diurapi atau Al-Masih. Nah, beberapa pemahaman tentang Yahudi yang ibu maksud itu yang sekarang kayak Yahudi Askenazi ya, yang Askenazi, Sephardi ya, itu Mizrahi ya, betul ya? Iya betul. Karena yang ada saat itu adalah kaum Yahudi Ortodok, kaum Yahudi Samaria, Saduki, Farisi, Nasaro atau Nasrani, dan yang lain itu banyak. Hanya ada 12 suku yang memang diberikan pemahaman diksinya Bani Yakub atau Bani Israel. Begitu. Iya enggak Bang Yakub. Aku kan juga kenal beberapa orang Yahudi ya, sering juga kan muncul nih. Sempat DM-an juga. Maksudnya Yahudi juga ada yang pendapatnya beda sama Bang Yakub gitu loh Bang. Ya pastilah, orang Yahudi tidak akan pernah sama dengan orang Nasrani. Bukan Yahudi juga Bang, bukan Nasrani. Kalau Nasrani orang Kristen, Nasrani, beda Nasrani sama Yahudi itu beda. Nasra beda. Oh iya, kalau Nasra itu dia praktisi Injil. Kalau Nasara itu berarti yang itu ya Bang Polopo, berarti Bang Yusuf. Kalau yang Nasara itu yang siapa zaman awal Nabi jadi Nabi itu, Nabi Muhammad jadi Nabi itu siapa tuh? Saudaranya istrinya itu siapa? Ayo siapa? Noval siapa? Noval. Warakobin Noval. Warakobin Noval. Nah, berarti abang itu sama kayak Warako ya pandangannya ya? Iya, itu bukan pendeta. Oh iya, udah benar. Jadi Rabi Zarqa adalah kaum Nasrani yang memang hidup dengan sejaman dengan baginda. Iya, sejaman. Soalnya sejaman ada di situ kan. Berarti kalau abang mah Nasrani mah bukan berarti kalau Nasrani itu bukan pasti Yahudi ya, beda gitu ya. Aku biar tahu. Sebagai ilustrasi beginilah, kalau Yahudi Jawa Tengah, Jawa Timur ya itu Yahudi, Jawa Barat, Saduki, Jawa Timur atau Jawa Tengah. Nah, Nasrani itu Maduranya, jadi tempatnya beda dan bahasanya pun beda. Iya. Kan bahasa Aramai karena lebih dekat ke Syam, sedangkan orang Yahudi dia memakai bahasa Sem juga, tapi dia Ibrani, di mana huruf Ibrani. Iya, jadi aku ngerti. Aku pikir begini loh Bang, aku pikir Nasrani itu ajarannya mirip Yahudi gitu, plok gitu, beda-beda gitu doang gitu. Itu panjang ceritanya tuh Kang Jimmy. Panjang ceritanya. Jadi dulu itu terbagi dua daerah. Satu di daerah Samaria, satu di daerah kawasan Yehuda. Itu dulu. Iya, berarti intinya mah gini Bang Hos, Nasrani mah sesuai sama yang kalau kita ambil tokohnya berarti yang Warakoh itu gitu loh. Bener ya? Sampai di situ ya.
Nasoro kan, Waroko itu kan. Nasoro. Tapi Nasrani. kalau Iya, betul, betul. kalau dikaji kan terpecah-pecah juga, itu banyak terpecahnya tuh Nasrani. Kalau nggak salah berapa? 72 apa berapa? 72 juga itu. Terpecah-pecah juga. Oh gitu, ini benar Bang. Iya. Bang, aku 72 sekte gitu. Jadi begini ya, perbedaan pemahaman tentang Injil memang terbagi-bagi. Sama di Muslim juga terbagi-bagi kan, seperti Syiah dan Syiah dan Ahmadiyah juga terbagi-bagi. Tetapi intinya dalam satu pemahaman kita sama-sama menggunakan Injil. Rekan-rekan sama-sama baik Syiah, Sunni maupun Ahmadiyah menggunakan Quran. Nah inilah perbedaan yang memang harfiahnya begitu. Ada beberapa persetan yang memang menjadikan tafsir berbeda karena hadisnya pun berbeda tergantung dari imam-imam mereka. Tetapi beberapa diksi yang memang sangat menyimpang dari keinjilan adalah yang saya pahami ya, yang menuhankan Yesus. Itulah perbedaan antara literasi dari Injil yang kami pahami. Begitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bang. Berarti Perbedaan banyak mah nggak apa-apa. nggak pakai Bible ya? Nah itu Agak, pertanyaan saya juga mau nanya. agak dia. Nggak Iya Bang, pakai. benar Bang. Aku juga mau nanya itu tadi, udah keduluan Bunda Pak Vera. Gimana Bang itu Bang? Alkitabnya apa Abang? Kitab sucinya? Ya Injil, kami mengajar Injil yang memang diapokrifkan oleh Vatikan. Tapi Injilnya beda dengan Injil yang Kristen itu ya kan Bang? Injil Kristen itu kan bahasa aslinya bahasa Yunani atau Romawi ya. Kalau kami bahasa Tapi ada bahasa apa Bang? bahasa Aramek atau Suryani. Oh, bahasa Surya. Tapi Injilnya sama, Matius, Lukas, Yohanes gitu, enggak beda ya? Oh beda. Beda Apa kalau tuh dipakai itu Bang. Enggak dipakai, iya. Apa tuh Agak Bang? dia. Injil berarti Injil Yudas, Maria kali ya. Gimana Bang? Pengen tahu aja. Iya betul. Maria, Thomas, Barnabas, Yakobus. Oh, berarti Injil yang dipakai sama Abang Nasrani itu semua Injil yang diaprokipkan sama Kristen Katolik gitu ya? Iya betul. Oh iya. Lanjut Bang, silakan. Saya udah cukup. Cuma nanya-nanya, pengen tahu aja Bang, maksudnya jadi tahu biar tahu. Lanjut Bang. Hanya Ini Bang Yakub dari mana Bang Yakub? yang masih Kristen juga? Nasrani Bang Lodi. Oh, apa itu Nasrani Bang Yakub? Iya, Nasri adalah kaum. Kami dari kaum Yahudi, kaum Nasrani. Jadi kami Iya, itu apa mereka? Kalau Nasrani itu apa itu? Saya kalau Kristen kan pengikut Kristus. Kalau Nasrani apa? Nasrani nama tempat. Di mana Isa Nama dan tempat Masih- siapa? Nah, di mana Isa dan Masih itu dilahirkan. Iya, dari tempat mana? Ya salah satu di Yakub lah, di Israel sana. Di mana? Di negara bagian Yahudi, ada apa ya? Iya, maksudnya. Iya, saya tahu itu Nasrani itu dari Nazaret. Maksudnya Nasrani ini apa? Misalnya kalau Kristen kan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, kalau Nasrani ini pengikut siapa? Nasrani dulu dijulukannya adalah Al-Uskup. Al-Uskup itu artinya adalah pengikut Isa Al-Masih. Pengikut Isa Al-Masih. Oh, pengikut Isa Al-Masih. Berarti kitab Abang ini sama dengan Kristen atau beda? Tadi sudah jelaskan. Oh, beda. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan dikatakan bahwa Nabi Isa diutus untuk khusus Bani Israel. Di Bible juga ada, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, kalau di kitab Anda di situ ada tidak tertulis bahwa Yesus atau Isa Al-Masih diutus untuk Bani Israel saja? Iya, memang betul. Di kami juga. Nah, Anda orang Israel? Keturunan. Ada. Keturunan. Dari siapa keturunannya? Dari ibu. Oh, ibu Oh. Itu pakai kitab apa, Bang?
Ya Injil ketika dijelaskan. Oh, Injil. Berarti Tuhannya siapa? Elohim. Elohim. Berarti sama dengan Yahudi ya? Iya sama kalau masa Tuhan. Mereka menyebutnya Elohim. Kalau Tuhannya dengan Yahudi sama, abang yakin tidak? Percaya tidak kalau Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih? Iya, yakin sama. Sama. Oke. Kalau abang sudah yakin sama, apakah abang percaya juga Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam? Iya, sama. Ya sudah, asyhadu. Seharusnya gini, seharusnya kalau Pak Yakub memahami kayak kitab-kitab yang Apokrif itu kan tentang Barnabas, seharusnya Mahameto itu ya dipahami itu, karena Barnabas menubuatkan itu, Pak. Betul nggak? Betul ya Pak Yakub ya? Oh, memang betul. Barnabas menubuatkan Muhammad nggak? Nabi Muhammad nggak? Yang menubuatkan itu bukan Barnabas, tapi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tuliskan, maksudnya dituliskan oleh Barnabas. Betul ada ya? Iya. Ya sudah selesai, tinggal syahdu aja sih sebenarnya. Bang loading jangan terlalu langsung dulu. Tangan di atas dulu. Jadi kalau udah itu baru bilang. Tapi agak aneh Bang, benar juga loh Bang Papi Iya, itu benar. Karena kalau dia memakai Injil yang betul-betul kan di situ ada Isa Al-Masih pernah mengatakan bahwa akan datang seorang nabi yaitu Ahmad. Dan kalau dia percaya berarti dia bukan, bagaimana kalau dia tidak percaya perkataan itu kan? Iya, saya setuju sama Bang Loading. Saya setuju sama Bang Loading. Kalau dia pakai Injil Barnabas itu, berarti kan otomatis seharusnya meyakini bahwa ada ayat di situ menggambarkan Nabi Muhammad kan. Harusnya dia mengikuti kelanjutannya. Izin dikit, Bang Yakub pakai soundcard ya? Oh tidak. Pakai soundcard nggak Bang? Tidak. Oh tidak. Kode bling ya. Oke lanjut. Jimmy, bukan Bang Yakub. Ya sebentar Bang. Nanti Bang Al boleh nanya. Bukan Bang Yakub. Aku bukan mau ngedukung loading ya, Bang Loading ya. Tapi kalau abang memang pakai Barnabas, sedangkan di ayat di Barnabas itu ada bahwa akan ada seorang nabi gitu kan, sesudah Isa Al-Masih. Seharusnya abang lanjut. Kalau secara logik, secara fairnya ya harusnya lanjut dong. Berarti ngikutin nabi yang sesudah Isa Al-Masih, yaitu Nabi Muhammad gitu. Jadi begini ya, Bang Loading. Gimana bedanya? Silakan. Bang Loading begini. Ada beberapa pemahaman di dalam juga sama. Bang Jimmy di mute Bang, biar gak ada bling. Iya siap. Keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Dua pemahaman ini diutarakan oleh baginda Nabi Muhammad sendiri bahwa Isa Al-Masih itu akan lahir dan datang lagi di akhir zaman. Artinya, nubuatan tentang Nabi Muhammad itu tidak mungkin bohong dan pasti akan terjadi. Beberapa pemahaman tentang Mesias yang datang lagi di akhir zaman itu dua bahkan tiga agama atau keyakinan menyerahkan mengaminkan itu, Islam, Nasrani, dan Kristen, tetapi berbeda-beda versi. Tetapi intinya akan datang jalur Isa Al-Masih di akhir zaman. Itu tertera dari nubuatan baginda Nabi Muhammad. Nah, artinya ingat, Isa Al-Masih itu belum wafat. Artinya dia hanya akan diturunkan lagi oleh Elohim di akhir zaman. Pemahaman orang-orang Nasrani tentang hal itu adalah hal yang kuat. Kalau dikatakan Muslim, itu artinya berserah diri. Diksi Muslim adalah berserah diri. Dua pemahaman yang saya pahami, sebagai bapak para nabi, dua anaknya adalah seorang yang berserah diri. Artinya dipotong bang. Tanya sama Bang Inspirasi, diksi dari Muslim itu apa? Coba tanya dulu Abang, langsung ke Bang Inspirasi. Iya. Kalau kita berbicara masalah diksi Muslim, itu pengertiannya berserah diri. Isa Muslim, Yakub Muslim, semua para nabi itu semuanya Muslim.
dia berserah diri kepada Tuhannya, tunduk, patuh, taat kepada Tuhannya. Itu definisi muslim atau berserah diri. Nah, kalau masalah konsep teologi atau konsep ketuhanan, mungkin Bang Yakub sama kita dengan teman-teman muslim itu sejalan. Nah, yang kita mau cari tahu di sini poinnya adalah di mana Bang Yakub ini meyakini bahwa Isa alaihissalam atau Jesus Christ alaihissalam itu kan pasti sebagai utusan, ya kan? Nah, yang kita mau cari tahu di sini, kalau Yesus atau Isa berserah diri kepada Tuhan siapa dia berserah diri? Nah, di situ poinnya. Apakah Tuhannya Isa menurut versi Nasrani dengan versi Muslim itu beda atau bagaimana? Sama katanya Bang tadi. Tapi sama, tadi Bang. sudah dijawab sih Bang. Nah, kalau sama, ya apa yang dikatakan Al-Quran betul. Betul apa yang dikatakan Al-Quran. Bahwa akan ada utusan setelah aku. Udah diakui Bang di Injil Iya. Barnabas Bang. Bang Yakub udah mengakui Injil Barnabas ada utusan Nabi, lebih tepatnya Nabi Muhammad. Betul. Itu sama yang dikatakan di surah As-Saff ayat 6. Itu wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyirum bi rasuli ya'tim mim ba'di ismuhu Ahmad. Fajamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad, Nabi Muhammad. Nah ini, tongkat estafetnya dilanjutkan kepada Nabi Muhammad. Ya betul. Gitu. Nah yang membedakan adalah Nabi Musa dan Nabi Isa pengajarannya temporer. Dia ditujukan hanya daerah khusus saja atau kawasan khusus saja. Gitu, hanya untuk Bani Israel. Bani itu artinya anak. Bani anak. Jadi anak-anak untuk Israel, yaitu 12 keturunan Yakub. Ini hanya itu saja. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam memberitakan bahwa setelah kepergianku, setelahku akan ada nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dilanjutkan estafetnya para nabi terdahulu. Gitu. Nah, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Walaupun Nabi Isa alaihissalam diyakini bahwa sampai saat ini Nabi Isa belum wafat, betul pemahaman Bang Yakub sama seperti Muslim, sama, belum wafat. Nah, tetapi dia datang bukan untuk menjadi sebagai nabi lagi, tidak, tetapi untuk menjadi seorang umat Nabi Muhammad. Gitu. Kenapa? Karena di antara semua nabi, di antara semua para nabi, hanya Nabi Isa lah yang meminta kepada Allah, meminta permohonan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Gitu, dan itu ada ceritanya. Tapi enggak apa-apa, dilanjutkan aja dulu. Bang Yakub, silakan. Ya itu Bang Hos, masalahnya itu dia kan mengakui bahwa Tuhannya Nasrani itu kan sama Tuhannya dari Islam. Sama, dia udah bilang sama. Lalu dia mengakui di kitab sucinya dia, di Injilnya dia kan, di Injil Barnabas itu ada nabi penerus setelah Isa. Nah, makanya saya setuju. Makanya saya setuju dengan Bang Lodi. Kalau Kristen kan beda, kita kan beda nih. Beda nih. Nggak ada nabi lagi setelah Yesus itu kan. Kalau Bang Yakub itu kan sama. Makanya saya setuju banget sama Bang Loding. Kenapa nanggung gitu? Kenapa nggak dilanjut aja gitu? Asyhadu. Toh
Dia meyakini bahwa memang ada. Takutnya dia pilih kata-kata saja kan, takutnya dipilih. Oh gitu saja. Bang. Jangan sampai dipilih-pilih lagi begitu khawatir. karena kan ada perkataan Yesus tadi di Quran surah As-Saff ayat 6 itu kan, sudah dikatakan itu bahwa Allah akan mengutus seorang utusan Allah yaitu Ahmad, Nabi Muhammad. Kalau dia meyakini itu ada, kenapa tidak ikut? Nah itu. Kenapa yang lain dipakai, yang lain tidak dipakai? Berarti pilih kasih dong. Bukan maksudnya kenapa nggak lanjut, ditanggung gitu loh Bang ya? Iya, di tip X aja, di tip X gitu. Di tip X gitu kan. Gitu loh Bang. Aku bukannya mendukung teman-teman yang Muslim ya, bukan nih. Maksud aku gini loh. Karena di Kristen itu enggak seperti Abang, beda lah gitu ya. Kita enggak, jadi wajar kami ada alasan tidak lanjut gitu. Kalau sedangkan Abang semuanya udah clear semua tuh. Tuhannya sama, ada nabi penerus, nabi terakhir. Kenapa Abang nggak lanjut? Kalau saya pribadi ini ya. Kalau saya seperti Abang Nasrani, kalau saya pasti langsung meluk ke Islam. Gitu loh Bang. Lanjut Bang, silakan jawab Bang. Iya. Izin Nos. Silakan Bang, silakan. Tahu nggak siapa penulisnya Injil Barnabas? Pengertian nabi terakhir ini adalah dua yang akan diikuti dari literasi yang ada. Abraham itu punya dua putra, yaitu Ishak dan Ismail. Nabi terakhir dari jalur Ishak adalah Isa Al-Masih atau Yesus atau Yesus Masihu. Sedangkan nabi terakhir dari jalur Ismail adalah baginda Nabi Muhammad. Iya, betul Bang. Jadi dua-duanya adalah sama-sama nabi terakhir. Iya, betul Bang. Tetapi jenjang Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini kan beratus tahun. Dan sebelum itu Nabi Isa sudah katakan kan bahwa Allah akan mengutus seorang nabi lagi. Betul, saya paham itu. Kenapa Abang tidak ikut perkataan Yesus itu? Saya ikuti perintah baginda Nabi Muhammad. Akan datang lagi Nabi Isa di akhir zaman. Dia datang bukan sebagai nabi, masalahnya di mana datang mengatakan dia datang sebagai nabi. Sementara dia akan mengadili memakai hukum, dia memakai syariat Nabi Muhammad. Dia datang sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan memakai sebagai gelarnya di awal. Sebentar Bang Loding, jangan ngegas, nyantai aja. Enggak Bang Harus Yakub, digas kayaknya nih, harus memang digas. ngomongnya begitu Bang Yakub. Iya. Silakan Bang Yakub. Itu ada ceritanya abangku Bang Yakub. Kenapa ada ceritanya itu, ada sejarahnya kenapa hanya Nabi Isa lah satu-satunya nabi yang meminta permohonan kepada Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad ketika di akhir zaman. Ada ceritanya. Iya, itu kan dari versi Anda, sekarang dari versi kami ya yang meyakini. Iya. Ingat, baginda sendiri yang berbicara di saat kedua sahabatnya akan membunuh Masih Dajjal. Yang bisa membunuh Dajjal itu hanya nabi, bukan kalian. Artinya yang bisa membunuh Masih Dajjal itu orang nabi, yaitu Nabi Isa. Jadi predikat nabi itu tidak akan hilang dari beliau. Nah, inilah yang menjadi pemahaman kaum Nasrani tentang literasi yang ada tentang di akhir zaman itu. Iya, Bang Yakub izin. Kalau predikat nabinya memang tidak pernah hilang, kita pun tetap mengakui dia nabi Isa. Nah, perbedaan kita ya di dalam hal literasi tentang predikat atau jabatan atau pangkat yang dia punya. Tetapi sebagai pemahaman yang harus diduduki secara soft, dua pemahaman literasi ini adalah dua hal yang menjadikan perbedaan kita. Apalagi di Kristen, Yesus itu datang lagi bukan sebagai manusia tapi sebagai Tuhan. Ini pun ditolak oleh Nasrani. Karena pemahaman orang Nasrani dan orang Kristen itu berbeda. Orang Nasrani menganggap Yesus itu datang lagi hanya dua tugasnya, membunuh Masih Dajjal dan menghukum orang-orang yang menuhankannya. Tetapi orang Kristen berbeda, dia itu datang untuk menghukum orang yang tidak menuhankannya. Inilah dua pemahaman yang sangat berbeda dan kontradiktif di dalam literasi kenabian. Kami menganggap dia nabi yang datang, orang Kristen menganggap dia Tuhan.
orang Muslim menganggap dia bukan nabi. Nah, inilah yang menjadi persepsi di antara tiga umat ini yang berbeda. Inilah perjalanan secara harfiah literasinya. Jadi tidak bisa Anda memaksakan semua orang untuk mengikuti semua, karena semuanya punya kitab perjalanan masing-masing. Begitu. Sekarang begini Bang Yakob, saya mau tanya sama Anda, ketika Nabi Isa turun lagi ke dunia di akhir zaman ini, apakah dia membawa syariat sendiri atau mengikuti syariat Nabi Muhammad? Baik, syariat itu adalah aturan. Iya. Ya. Secara ketuhanan atau ketahuan tidak ada bedanya kami dengan Anda. Kalau kita bicara masalah syariat atau aturan, ada. Simpel saja saya tanya sama Anda, ketika Nabi Isa turun, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad atau dia membawa syariat sendiri? Akan membawa syariat sendiri. Kenapa? Karena di zaman itu. Nah, saya minta datanya dulu. Ya sebentar, saya mau omongin ini. Oh ya, di mana literasi datanya biar saya buka di sini, biar enak kan kita diskusi pakai data kan? Iya silakan. Gitu. Kalau Anda ngegas terus, saya kapan bicara ngomongnya, ya? Iya silakan. Dua hal. Kalau Nasra ini, sebentar Pak Yakub, saya masuk sedikit ya. Kalau Nasra ini, dia nyangkut di Al-Quran, membenarkan. Sementara di pemahaman Nasrani, tidak ada Nabi Isa alaihissalam datang untuk membunuh Dajjal. Nggak ada literasi di Nasra. Adanya di Al-Quran. Nah, itu dipakai untuk menguatkan datang kembali Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Begitu, Pastor Loding. Lanjut. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Yakob diteruskan. Bang Yakub lagi nyari data kali. Kita tunggu sebentar. Baik. Saya mengacu kepada beberapa pemahaman tentang literasi Talmud atau hadis dari Yakobus atau Yakubi yang menerangkan bahwa Isa Al-Masih itu akan membawa syariat baru atau aturan baru. Kenapa? Di saat di dunia ini tidak ada lagi negara atau batasan, semuanya adalah bentuknya saya satu, sepakat dengan kaum muslim, itu kekhalifahan atau umat bersatu semuanya untuk mendukung Isa Al-Masih dalam membunuh masa Hadagala. Bahkan orang-orang kekristenan Asyariah yang dengan kitab sucinya Peshitta itu menandakan dari adanya diksi Masya Hadagala. Ini adalah suatu literasi yang Anda angkat di dalam Peshittanya orang-orang Kristen Ortodok, dan itu membenarkan. Nah, diksi yang bersamaan dengan Muslim adalah membunuh orang yang menuhankannya. Di kami itu menghukum ya, menghukum bukan membunuh. Tidak ada yang mematangkan salib, itu tidak ada hal-hal yang begitu. Jadi diksinya, semua aturan itu pasti ada. Pemimpin ada aturan. Kenapa? Di saat zaman Isa masih kelak setelah masa Dajjal terbunuh, itu tidak ada lagi yang namanya pungutan pajak. Tidak ada lagi yang adanya orang-orang miskin yang memang ya begitulah karena kemakmuran yang beliau janjikan sesuai dengan Elohim kepada dia. Jadi kalau masalah syariat atau hukum itu memang ada beberapa aturan yang berbeda. Ada persamaan ya, ada, kami juga akui. Tetapi dengan saat keadaan yang sangat itu di akhir zaman, itulah pemahaman dari literasi kami. Begitu kan? Bentar sedikit Bang. Apakah Bang Yakob tahu siapa penulisnya kitab Barnabas? Jangan sampai Bang Yakob nggak tahu lagi. Dikira nanti Injil Barnabas itu ditulis oleh Rasul Barnabas. Silakan Bang. Begini ya, kalau kita melihat satu diksi Injil Barnabas, kalau Anda mengacu kepada Barnabas yang diambil orang-orang Vatikan di abad ke-16 itu salah. Itu bahasa aslinya bahasa Italia dan Spanyol. Anda buka di YouTube juga mungkin bisa, atau di Google juga ya, di mana Paus Cletus itu mengafokritkan Injil Barnabas itu di abad ke-5 atau tepatnya di tahun 492 Masehi. Artinya kitab itu sudah ada. Bahkan beberapa pemahaman di dalam apologet Kristen menandakan bahwa Barnabas adalah mempunyai murid adalah Saulus atau Paulus. Jadi intinya beberapa literasi tentang Injil Barnabas yang memang sekarang ada di dalam pemahaman kami sebagai validasinya di Nakhama di Turki,
itu adanya museum yang memang berbahasa Aramek, dan itu satu fakta kesejarahnya bisa dipungkiri. Kami mengakuinya. Apalagi ditemukan beberapa penemuan baru di Dead Sea Scroll ya, yang memang menjadi satu pemahaman tentang literasi ajaran Yesus dan Masihu yang sesungguhnya, yang memang harus disembunyikan oleh pihak-pihak Vatikan yang tidak akan terungkap sampai di akhir zaman. Memang kitab itu adanya begitu. Tapi begini Pak Yakub, realistis nggak ketika datangnya nanti yang Anda yakini Nabi Isa alaihissalam ataupun Yeshua Masih sendiri, itu sudah tidak ada lagi, tadi saya mengutip bahwa tidak ada lagi orang miskin, ya kan? Nah ini untuk kedatangannya, kira-kira jalan nggak roda kehidupan ini Pak? Kalau nggak ada nggak ada hukum lagi yang dia bawa. Nggak ada. Pertama, populasi manusia sedikit. Iya. Ya kan? Ini kayak... Dan kehidupan hanya ada di Bani Siriwil saja. Iya. Mungkin mirip Betul. mirip SSJ. Ini pemahamannya Pak Widi ini, SSJ ini. SSJ. Iya. Makanya Kalau- dunia Iya. baru. Dunia baru. Iya, Coba Ada saya- jalan yang kalau mau saya kerja sih- siapa? Yang Coba menjadi tanya polisi siapa? Gini bang. Gini bang. Kacau itu. Bang Yakub, aku nanya. Kalau itu kalau konsep ketuhannya saya udah hafal deh. Ada persamaan sama Muslim. Ada perbedaan. Nah ini aku nanya konsep ini ya bang. Ketika nanti Isa masih datang, berarti apakah ada kiamat, surga dan neraka atau gimana versinya Nasrani bang? Oh masih Dapat saya kasih jauh. versi Islam ya. Masih jauh ya kalau orang-orang Pak Yakub. Oke. Pak Yakub Sebentar ini, saja. Pak Yakub. Ya silakan Pastor. Ini menarik ini menarik. Tidak. Sebentar Pak Ini Yakub, kan kita silakan. begini Pak. Jadi Islam itu ketika berbicara dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia keluarkan dari lisan. Ya, itu Islam Pak. Oke. Nah, di sini kita lihat. Ini kan hadisnya ya. Nah, kita baca. Kendati demikian turunnya Nabi Isa di akhir zaman bukan berarti ia membawa ajaran dan syariat baru, tidak pula membawa ajarannya ketika ia menjadi nabi. Nah, sekarang Anda mengatakan tadi bahwa Nabi Isa turun kedua kali membawa ajarannya, syariatnya. Saya minta literasi data itu dari mana? Walaupun yang palsu tidak apa-apa, yang penting ada kan? Karena agak unik juga, udah mau kiamat, bawa risalah baru, bagaimana mensosialisasikannya ke seluruh dunia? Begitu. Iya, saya butuh itu, saya butuh data. Biar yang mungkin fotokopi atau apa, yang penting ada data kan? Karena kita ini berbicara di ranah publik loh, begitu. Biar enak. Itu data saya tadi bisa Anda cek di Betul, Google. betul. Bunda pun Begitu. pengen nanya Iya. itu tadi. Mm-mm. Misalnya Anda, saya Karena- sudah jawab, Pak. Kalau ajaran itu dia tidak bawa lagi baru karena memang ajaran tauhidnya sama. Yang Anda Tadi Anda tanyakan bilang baru, sekarang berubah lagi. Nah ini Udah Anda seperti Pak Jemi lagi sedikit-sedikit manusia, sedikit-sedikit Tuhan. lagi. ya, benar ya. Apaan ngomong gitu? Oke. Biasa Pak Jemi ini ngumpul dikit Pak Jemi biar tambah panas kan. Lanjut Pak Jemi. Kau nggak lihat panas apa? Saya tuh kita di sini santai aja. Tanda Itu tadi syariat, bukan ajaran. Setelah saya jawab ajarannya, syariatnya, dia belok lagi ke ajaran. Syariatnya ajaran Pak. Anda ini Syariat kenapa itu Anda mau risalah. emang syariat dan ajaran itu duinatur? Ini kok seperti Tuhan. Masa kita mau ajarkan masalah syariat lagi itu? Masa kita mau tulis, kita mau cari di Google? Nah ini bagus nih. Selamat datang Bang Alan. Ajaran syariat Apakah kita mesti cari di Google antara syariat dan ajaran? inilah orang-orang yang memang selalu mempelesetkan ya. Tadi dia nanya syariat. Syariat itu saya udah bicarakan, itu adalah Mulai aturan. keluar sifat aslinya ini. Pelan-pelan kita pancing. Terserah. Pasti ketahuan. Saya izin dulu ya karena sudah malam dan Jangan Bang Yakub, jangan Bang Yakub. Enggak, Silakan jangan. aja dengan Enggak. yang Kristen yang dimanja silakan. Enggak, jangan. santai aja Pak Yakub, Enggak, gini santai. aja Bang Yakub. Gini aja Bang Yakub, aku mau Bang Lodi sih, Mana susah. main gas bae. Apa? Terus. Eh,
Apakah syariat itu ajaran? Ya, syariat adalah ajaran. Mau lari kemana kau? Bukan masalah dari tadi, dia permasalahkan masalah Rabiul Awal, Hijriyah. Ternyata dia punya lebih parah. Kenapa mau masuk di hal-hal yang menjadi ikhtilaf buat orang Islam, sementara kau di luar garis rumah? Jadi masalah itu Bang Jimmy, dia sok Nabi Isa, tetapi dia nggak ada kitab ya Bang, mentok dia. Di mana tentang Dajjal tadi apa? Dia mengambil literasi dari Islam. Nah, dia perkuat dengan datangnya Nabi Isa. Begitu loh. Nasrani ini nggak jelas juga kitabnya. Gitu. Sebenarnya kalau memang mau jujur, Nabi Isa itu kan hanya untuk Bani Israel 12 apa? Suku ya, turunan Yakub. Lah dia dari mananya? Itu tadi dia bilang ada dari ibunya katanya. Gak apa-apa sih. Jadi dia kan ini domba di luar kandang. Gak apa-apa. Ibu dari mana? Iya, domba di luar kandang. Ibu angkat maksudnya Bunda, ibu angkat. Ibu angkatnya. Tapi Bang, aku kaget, herannya sama dia kenapa nggak tunjukin aja gitu Alkitabnya dia gitu kan? Nggak ada, nggak jelas juga dia. Nggak ada Bang, Barnabas nggak ada. Menyamar itu Bang. Kalau Kristen kan masih agak jujur walaupun sedikit. Iya, kami keturunan Israel rohani kan. Kalau dia bilang dari mama, kita nggak tahu mama tiri, mama angkat, mama pungut. Kalau Kristen kan langsung inti poin. Kalau Kristen kan ya sudah, tidak waras sekalian kan, keturunan dari Israel rohani, selesai. Bu Kriana bangun loh, Bang Loding. Iya betul Bang Loding, karena kan memang Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, betul nggak? Kalau Nabi Muhammad, makanya estafet kata inspirasi, ya betul, untuk seluruh umat manusia. Ya itulah kita dimanapun gitu. Saya pengen tanya kitabnya apa? Apakah kitabnya kalau di Al-Quran kan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel, di Bible saja Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah di kitab dia ini Yesus diutus untuk bela dua atau bagaimana? Begitu maksud saya. Tapi tadi bagus pertanyaan Kang Jimmy, ya kan? Kang Jimmy bagus, kenapa nggak ngikutin aja? Nah, dia menjelaskan pakai literasi Al-Quran. Itu kan, saya diperkuat juga sama Bang Jimmy tadi kan dia bilang, iya berarti sama Tuhannya Israel sama Yahudi, sama Islam kan? Sama. Dia bilang gitu, kamu kan? Percaya perkataan Nabi Isa, percaya tentang Nabi Muhammad, percaya ya sudah asyhadu. Sabar dulu Bang, jangan terlalu gas Bang. Ya baru ya guys, makanya jangan bilang asyhadu dulu, angkat tangan dulu Bang sebentar Bang, open cam, angkat tangan baru gitu. Iya, sebenarnya poin dari Bang Loding itu gini Bang Jimmy, kalau memang mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, mengakui bahwa akan datang Nabi Muhammad, harusnya ya sekarang sudah menjadi seorang Islam gitu ya Bang Loding. Iya betul Bunda. Gitu loh Bun. Masalah Kristen ini kan sudah abu-abu. Datang pula Abu Jahal. Iya loh Bun. Aku juga kan mikirnya gitu. Kalau Kristen kan gini. Kalau kami kan Kristen kan emang tidak mengakui kan. Maksudnya walaupun ini bilanglah kita perselisihan lah mengenai ayat itu kan. Kalau dia kan mengakui banget. Ada kata dia kan. Di kitab Barnabas kata dia. Tuhannya sama. Tadi tanya sama Bang Poloko kalau nggak salah, sama Bang P. Sama katanya. Ya kalau Tuhannya sama, terus diakui bahwa ada nabi penerusnya setelah Isa Al-Masih, ya kenapa nggak ikut nurun aja sekalian gitu loh, maksudnya ikutin kan, nanggung kan Bang, bener nggak Bang? Ya, iya. Itu pemahaman aku kan, kenapa nggak nanggung? Maksudnya saya, pemikiran saya, kalau kami Kristen nolak ada sebabnya. Kalau kamu kan udah semua oke tuh, dari ujung sampai ke tengah sampai ke 3/4 udah oke. Kenapa beda gitu loh? Iya, soalnya kalau Yahudi memang dia mentah-mentah menolak kan di luar Bani Israel, Mesias kan, udah oke lah kita nggak usah ngarapin lah Sriwil kan. Nah, tetapi kalau mereka masih masih percaya bahwa masih ada Nabi setelah Nabi Isa kan gitu. Iya, Nabi malah disebutin bukan ada Nabi, malah disebutin secara letter like Nabi Muhammad gitu kan. Iya. Dia ngomong. Nah, dia pakai kenapa nggak ngikutin? Dia jawab pakai Al-Quran. Bingung makanya, aneh. Ada aja. Iya, dia hidup.
Dia itu gini pemahamannya Bang Palopo, Papi. Dia itu masih punya pemahaman Nabi Isa itu akan datang lagi kedua kali, tetap sebagai nabi gitu loh, nggak terima untuk di dalam hadis tadi dalam kita disebutkan sebagai umat Nabi Muhammad. Iya, pengikut, nggak terimanya di situ mereka itu. Iya, betul. Nah, tadi dia salah, tadi dia cari di Google itu, dia cari di Google. Kali membawa ajaran baru versi Islam. Oh, ternyata tidak membawa ajaran baru. Nah, dia cari ke Kristen. Dia cari ke Kristen. Nah, Yesus datang membawa ajaran baru. Oh, bukan, Yesus datang sebagai Tuhan. Lebih parah pula. Bukariana, monitor Bukariana. Makanya dia tadi sempat ngomong, udahlah kalau malam ini kalian lebih sayang sama Kristen ya udah saya turun. Wah, adatnya sampai kayak gitu, merajuk dia. Astaga. Ada aja. Tapi alirannya jadi beda jauh ya, jadi aneh. Tadi harusnya jangan diturun dulu. Aku mau nanya konsep. Sebenarnya host ini petunjuk buat Pak Jemi kan, sampai Kristen yang aneh-aneh tidak mampu didatangkan lagi yang menjadi Nasrani. Pak Jemi pun tidak sadar-sadar. Iyalah sekali. Tadi aku udah ngetik bales, tadi juga ada yang nanya di bawah. Kenapa Bang Jimmy nggak gini-gini? Aku bilang harus ada pernyataan tertulis dari Nyari Rifa, baru saya pindah, segitu. Kita datangkan yang langsung jauh-jauh ya, Pastor Rodinya dari Nasrani dibawain loh. Sampai Ibu Karyana di sini sampai sudah mau habis Nah, beda lagi. Nanti seharusnya ada orang ortodok. Oh, lebih parah lagi tuh Kang Jimmy. Tapi kalau ortodok juga dibagi 3 lagi sih Bang. Iya, tambah bingung lagi. Tadi kan sudah dapat Nasrani, di bawahnya ortodok. Di bawah gitu loh. Nah, nanti ada ortodok aneh-aneh lagi tuh. Bedanya apa tuh biasanya? Sampai orang Hindu pun naik ke sini, Pak Jemi tidak paham-paham juga. Tapi betul loh Bang Palopo bilang bahwa dia mengambil ini narasi dari Al-Quran bahwa Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal tuh nggak ada di. Nggak ada. Di Injil Barnabas mana pun nggak ada. Dimanapun nggak ada. Iya, dia kenapa nggak punya kitab sendiri? Kalau aku ngobrol sama Billy sama Yahudi yang lain. Karena gini Kang Jimmy. Kenapa? Berbicara tentang masalah Dagala atau Dajjal itu terteranya hanya dalam hadis. Tidak ada di kitab lain. Nggak ada. Iya. Hanya di dalam hadis doang. Itu pun Nabi Muhammad yang mengucapkan. Iya. Kalau di dalam Muslim saya pernah baca itu. Ya. Ada itu kalau yang itu. Tadi di gini Kang, dia pakai terpengaruh dengan gospel bahwa akan ada kerajaan baru lagi. Itu dia bawa ke situ tadi. Pak Mirko Andi itu larinya, ya kan? Terjebak dia di Bible dia ambil literasi Bible itu. Nah, saya bilang gini, kalau Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus itu dia datang bawa risalah baru atau hukum dunia ini nggak gampang, ya. Pikir semudah itu. Sudah akhir zaman kok bawa risalah. Apa lagi? Telat. Populasi manusia udah sedikit. Sudah tidak ada lagi yang namanya Amerika, Indonesia, tidak ada lagi di situ. Tidak ada lagi. Terus apa? Karena semua endingnya nanti akan ada di Yerusalem di sana. Iya. Endingnya terus di sana. Kita di sini gimana? Masa mau ke sono? Aneh-aneh aja. Blundernya dia gini Kang, nanti kedatangan dia semua manusia udah kaya, buset ya, yang mau kerja siapa? Ayo, kalau udah kaya semua, tambah miskin orang, nggak ada yang mau melaut, semua punya emas di rumah, nggak makan ikan kita, aman Bu Karyana? Inflasi nantinya, inflasi langsung. Halo teman-teman, selamat malam. Justru tadinya 15 menit lagi, 15 menit lagi, jam Anda berbicara 15 menit lagi. Oh iya. 15 menit waktu Indonesia Barat, 15 menit lagi. Bu Karyana. Ya. Yuk. Tadi kan yang kita bahas, yang datang terakhir nanti adalah
Nabi Isa. Nah, kalau menurut Bu Karyana yang terakhir nanti datang siapa? Yesus. Sebagai? Sebagai apa? Yesus datang menjemput orang yang percaya. Buset, Yang yang tidak nggak percaya percaya dijemput. ditinggal. Yang nggak percaya tinggal di neraka. Mendingan nggak percaya, tetap kita di bumi, nggak dibawa naik. Ketemu kita sama Kuandi. Iya, benar Bang. Aku yakin Nabi Isa itu Yesus itu. Ah, ini udah mulai bener ini Ko Jimmy, udah mulai bener nih. Nah, baru sadar sekarang Nabi Isa Yesus. Baru tahu Nah, sekarang. ini yang benar. Coba kasih terus, pasti salah. Lanjut. Aku jujur aku dari tadi nggak nyimak ya, nggak dengar. Karena ada tugas negara tadi. Jadi baru nyampe di rumah nih. Belum pakai daster. Ya, Ya. coba. Oke, baik. Menurut pemahaman Advent, bagaimana ceritanya nanti Yesus atau Nabi Isa ini? Ngapain dia turun di mana? Coba. Sebentar Bang, aku ngomong dulu. Bu Karyana. Ya. Jangan salin dulu, jangan ganti daster dulu. Terakhir saya ingat kalau tiap ganti daster ngomongnya ngalor ngidul. Pakai aja udah. Lanjut. Sudah berpaling dia ke Ustadz Yusuf Pei, Kang Jimmy. Kayaknya udah. Cinta lama dilupain. Iya lah, cari yang muda lah. Sekarang kan cari yang muda orang. Biar muda gitu loh. Percayalah, Bi. Aku setia padamu. Teman-teman, Bang Inspirasi. Aku ada challenge sama Papi. Apa itu? Dia mengartikan satu perikop. Kalau dia mengerti, aku masuk Islam. Oke. Bu Karyana. Kalau di Bali itu celeng itu artinya apa? Bukan challenge. Oh, celeng. Celeng itu pok. Jadi not pok. Bentar Bu Karyana. B2 kalau di Bali Bu Karyana, B2. Ya, Masa kita mau dikasih celeng? Bentar Bu Karyana. Bentar Pak Kurnia, aku mau nanya dulu. Ini kamu bilang ada challenge, kamu ngasih pernyataan. Itu pernyataan serius nggak? Terakhir itu kamu kan soal Serius. ikan aja. Ini disaksikan 5.000 Tidak 5 begini juta orang. Jamie. Oke. Masalahnya dulu kamu ikan juga, kamu nggak fair play Iya. mainnya. Ustaz. Ya, sabar dulu. Kagak. Kalau ikan kan aku Bu Karyana. bilang. Nah, Begini Bu Karyana, kalau Papi Gembala bisa mampu mengartikan satu perikop, jangan dulu masuk Islam, masuk akal dulu lah. Ya? maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Nggak usah masuk Islam, udah makan ayam aja, udah itu aja. Nah, itu syaratnya Masuk makan Islam. ayam. Makan ayam. Oke. Makan ayam disaksiin ya, Oke. disaksiin ya. Makan Oke, ayam disaksiin. naikkan ke kursi panas, Sebutkan. Ingat Bu Karyana. Nggak ingat bukannya? Dengar. Bu Karyana. Mulutmu harimaumu. Kamu jangan malu-maluin orang Advent. Jangan malu-maluin orang Kristen. Pernyataan harus Iya. tepat. Mereka nggak minta kamu masuk Islam. Harus Mereka gini, harus menepati janji. menepati gitu. janji. Mulutmu harimaumu. Kamu ingetin nih ya. Aku jadi saksinya juga nih di sini ada aku Iya. sekarang. Kamu Yohanes 17 satu perikop. Biar dia yang milih, Yang mana Bentar terserah. dulu, Pi. Pastiin dulu, Iya. Pi. Pastiin dulu, Bi, sama Karyana, Bi. Dia suka bolak-balik nih. Aku Kamu kan sudah nggak kasih usah- kisi-kisinya tadi sama Papi siang. Udah, Apa Bunda itu? udah percaya Bang Jimmy, percaya. Bu Karyana Makan ikan, menepati ya. janji. Makan ikan di komal ini ya. Bukan, makan ayam, Ko Jimmy, Iya, makan ayam di komal ini ya. Lanjut. Ya pakai video nggak apa-apa. Aku makan ayam. Sebutkan. Besok, Iya, silakan Bu. gini. Ayo lanjut. Besok. Tunggu. Saya rekam dulu ya. Saya membuat PT. Oke, silakan. Lanjut, Bu Karyana. Ya gini, kalau bisa diartikan sama Papi ya, jangan yang lain-lain ya bos. Kalau bisa diartikan sama Papi, aku besok jam berapa makan siang? Nah, pas makan siang, aku pesan ayam, aku habiskan ayamnya, oke?
Jangan makan yang nyaksiin malam aja kayak gini. ya. Bawa ayamnya pesan bawa ke Oh ya, rumah. malam ya, malam kayak gini ya. Ya. Berarti aku harus beli ayam keluar bawa ke rumah. Iya. Gitu Iya, ya. betul. Ya, oke, lanjut. Baik. Oke, silakan sebutkan perikop apa? Siap. Gospel Tapi harus apa? ya versi siapa nih pengertiannya nanti ini jadi Loh, berantem. silakan tinggal disebutkan aja di mana. Baik. Nih. Coba buka di Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 nggak bisa segitu. Kalau Wahyu itu dari 1. Wahyu 3 berapa? Wahyu 3 ayat 15. Oke. Kepada jemaat di Sardis, betul? Hafal saya kalau Wahyu. Yuk. Oke. Ya. Baca di situ. Aku tahu segala Hei, pekerjaanmu. dari 1 dulu, dari 1. Kalau baca firman itu dari 1, jangan dipotong. Main potong-potong aja. Katanya satu perikop. Aku bilang Kan satu perikop. Jadi mulai dari ayat kepada jemaat di Laodikia. Oke. Haruslah. Haruslah. Wahyu 3 itu ada 22. Ada 22. Harus dari atas, jangan dipotong. Bu Karyana Apa? tahu nggak maksudnya satu? Bu Karyana tahu nggak maksudnya satu perikop Bu Karyana? Satu ayat maksudku. Ya. Bah, satu ayat bagaimana bilang satu berarti kalau satu? Oke. Astagfirullah. Nggak masalah. Mulai dari Tadi mana? bilang Kepada satu jemaat. perikop. Mulai dari mana? Kepada jemaat di Sardis. Yang baca siapa, Pi? Oke, Sardis di mana? Itu dulu. Yang baca siapa nih? Aku apa dirimu? Ya kamu lah, baca dulu. Ya Perikopnya artikanlah, dulu. jangan tanya aku kembali. Iya, Itu iya saya tadi. nanya nanti supaya kamu tahu gitu loh. Percuma juga saya jelaskan kalau kamu tidak tahu. Sardis itu di mana? Kok nanya aku? Orang aku mau ditanya gimana sih? Ya sudah, oke kita skip aja ya. Nanti di DM itu. Baca ayat satunya. Oke. Nomor ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untukku. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Aku diserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan
soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya aku akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nih, ayat 14. Kepada jemaat di Laodikea, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, yang perlu yang nomor 15. Oke? Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sampai situ aja, Pak Pit. Oke? Jadi yang mau dijelaskan kepada jemaat di Laodikia, betul? Ini dulu ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari Allah. Di sini dijelaskan saksi setia. Siapakah saksi setia? Nanti kita cari. Kan gitu. Nah, di dalam Bible satu-satunya yang dikatakan saksi setia itu adalah Yesus, ya. Nanti saya buka dalil ya. Dan benar-benar permulaan dari ciptaan Elohim atau Allah. Jadi Yesus adalah ciptaan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, di sini artinya kita harus biasa-biasa saja, tidak berlebihan. Ini makna daripada Wahyu 3 nomor 15. Nanti ada dalil ya. Nah, makanya dikatakan di RPL bukan yang masuk, ya kan? Bukan yang masuk menajiskan, tetapi yang keluar. Artinya di sini kita harus bertutur kata yang baik. Makanya dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin. Nah, ini ajaran tentang bagaimana kita bisa membawa diri, gitu loh. Di sini dijelaskan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya di sini pengajaran, ini tentang pengajaran gitu loh. Nah, jadi kalau ajaran yang tanggung-tanggung jangan. Makanya dia katakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, nggak jelas maksudnya kan, dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, di sini dikatakan ini harus tegas, jangan A, jangan B, jangan C gitu loh. Karena ini berbicara tentang nanti kedatangan kedua. Coba baca di 17-nya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini tentang pengajaran, saudara-saudaraku. Orang-orang itu tidak boleh terlalu berlebihan, sombong, tinggi hati. Ini kalau kita berbicara tentang surat kepada jemaat di Laodikia menurut penerawangan Yohanes ya di Pulau Patmos, begitu sudah adindaku ya. Jadi kalau kita baca di Wahyu 3 ini tentang pengajaran semuanya kepada surat di mana tadi dari awal ya, di Sardis. Ini kan di Sardis ini loh, di Syria kalau tidak salah ya itu ya. Nah, ini tentang kota-kota, pengajaran kepada orang-orang tentang bagaimana kan nanti akan kedatangan kedatangan hari terakhir itu. Makanya dia bilang ada Yerusalem baru. Ini berbicara tentang hari akhir gitu. Kalau mau baca Wahyu 3, gampang kok. Asyhadu. Ayo. Jauh, Pi, jauh, masih jauh. Lu jauhnya yang mana? Coba kau jelaskan. Masih apa jauh maksudnya? Kalau jauh kita tarik dari Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia. Siapa yang disebut saksi setia dalam Bible? Coba silakan. Jauh, Pi, jauh. Jawab dulu, siapa yang disebut saksi setia? Tapi kok malah nanya aku sih? Kita lihat
Siapa yang disebut saksi setia? Aku bersaksi kepada sabar, ya. Yang disebut saksi setia itu adalah Yesus. Kita lihat ya. Jadi tidak. Sabar dulu, saya bukakan datanya ya. Wahyu, coba buka Wahyu 1 nomor 5. Ayo. Coba buka Wahyu 1 nomor 5. Siapa saksi setia? Makanya Yesus. Baca Wahyu. Makanya baca Wahyu itu jangan sepotong-sepotong. Coba baca Wahyu 1 nomor 5. Ini buka. Pembicaraan ini kepada jemaat di Laodikia. Sabar, saya mau tanya dulu. Siapa saksi setia? Ya anak. Siapa itu? Yesus sendiri. Permulaan ciptaan dari? Ya. Siapa? Artinya Yesus ciptaan, betul? Ya. Sudah. Yang maksud panas dan dingin, Papi. Panas ini kan dan ayat 15. Betul. Panas dan dingin yang dimaksud itu ini tentang pengajaran adindaku. Jadi kita ini manusia tidak usah berlebihan, tidak usah terlalu rendah, gitu loh. No. Artinya dia katakan kita ini manusia biasa-biasa sajalah. Di situ dimaksudnya panas dan dingin. Itu maknanya. Kalau tidak sampai ke situ, bagaimana ceritanya? Panas tidak, dingin tidak. Artinya kita manusia itu ya biasa-biasa aja, tidak usah terlalu berlebihan. Sedang-sedang saja, Bang. Yang sedang, ada lagunya, ada nubuatannya. Yang sedang-sedang saja, ada lagunya. Atau Oke. Itu coba. Masih jauh. Ada yang bisa artikan?